Hai bro dan sis, bagaimana kabarnya? Video kali ini kita akan mereview sebuah film berjudul No More Bets yang rilis pada tahun 2023, menceritakan sebuah fakta jahat di balik rayu manis situs judi online. Film ini bisa ngasih gambaran lengkap buat kalian yang belum pernah atau mau berhenti main judi. Kalau yang masih mau lanjut bermain, ya terserah kalian saja. Silahkan bermain serungkadnya, karena saya tahu menyadarkan seekor lalat bahwa sampah itu bau adalah pekerjaan sia-sia. So jangan lama-lama, yuk masuk alur ceritanya. Pada tahun 2018, seorang programmer muda bernama Pan Seng menghadiri sebuah acara kenaikan pangkat perusahaan. Di sana ia merasa kecewa atas keputusan CEO yang tadinya dikira akan mengangkat dia sebagai direktur, tapi malah menyerahkan jabatan itu pada karyawan baru. Pan Seng yang sakit hati, tanpa pikir panjang, ia langsung cabut dari perusahaan itu. Pan Seng ini bukan programmer kaleng-kaleng, dia lulusan terbaik dan ahli peretasan situs. Baru nganggur sebentar, dia sudah ada panggilan kerja lagi dari sebuah perusahaan game online yang berpusat di Kamboja. Minat sama gaji yang ditawarkan, Pan Seng langsung pesan tiket terbang ke Kamboja. Nah, sampai bandara Kamboja, Pan Seng diajak dulu muter-muter bersama karyawan lain. Kemudian, sampai di salah satu gang, tiba-tiba mereka dihadang sekelompok preman yang dari tampangnya memang kelihatan banyak hutang. Tanpa kata pengantar, langsung main hajar. Pan Seng dibawa ke sebuah tempat yang di sana sudah ada seorang pria bersetelan bos menyambut kedatangan mereka. Pria itu bernama Lu. Seng dan yang lain kemudian diajak berkeliling ke dalam gedung. Masuk lantai 1, mereka diperlihatkan ratusan karyawan yang mengelola situs judi online yang mungkin sudah sering Anda dengar seperti poker, togel, atau situs slot gacor. Jadi, petir Zeus itu asalnya dari tempat beginian nih. Lanjut ke lantai 2, nah kalau di sini isinya orang-orang suhu programmer, hacker-hacker jempolan ngumpul di lantai ini. Gajinya 4 kali lipat dari karyawan yang di bawah tadi. Lanjut ke ruangan paling mewah, nah ini cuy, cewek-cewek bandar yang biasanya chatting-chatting ngajak live main poker, bakarat, roulette, dan game-game lainnya. Setelah selesai melihat-lihat isi gedung, Seng yang ogah harus kerja jadi penipu berusaha protes dan berniat balik saja. Tapi dia dicegah pria bernama An, ya sebut saja tukang pukul disitulah. Karena ketakutan, Seng pun bersedia bergabung. Besok paginya, para pegawai baru itu dengan sebuah bus diantar ke sebuah penginapan. Kalau ini tepatnya disebut gudang sih, dibilang kos-kosan aja kayaknya kurang layak gitu. Penginapan ini, gudang ini juga diawasi dengan sangat ketat, bahkan seluruh alat komunikasi disita dan mereka dipaksa mengabari keluarga bahwa kondisi mereka sedang baik-baik saja. Besoknya mereka kembali dibawa ke kantor. Seng dihampiri oleh kaki tangan Lu, sebut saja namanya Kodir karena mirip tetangga saya. Kerjaan pertama, Kodir menugaskan Seng untuk mengurai data web. Seng yang dari kemarin kena mental, terpaksa gercep menggarap tugasnya. Seng mulai membuat iklan-iklan judi online dan menyisipkannya dalam berbagai web. Maka nggak heran guys, kalau kita banyak nemuin iklan-iklan slot dan sebagainya saat browsing apapun di internet. Gak mau seumur hidup jadi penipu, Seng menulis memo bertuliskan help alias permintaan tolong, lalu dia bawa ke toilet. Niatnya dia mau melemparkan kertas itu lewat jendela toilet, tapi sayangnya semua jendela dikunci dan dipasangi tralis besi. Seng yang kesulitan mencari celah bahkan memecahkan kloset yang dia injak hingga membuatnya terjatuh. Tak lama kemudian datang seorang gadis cantik bernama Ana. Kita stop dulu sebentar. Jadi si Ana ini lur merupakan salah satu cewek yang bertugas sebagai bandar dan sesekali menjadi model poster iklan serta yang biasa ngajakin VC para korbannya. Dia dulu mantan model, sama seperti Seng. Dia juga kena tipu lowongan kerja di situ. Semuanya, HP, paspor, semua disita. Kalau mau balik ke negaranya, dia harus bisa ngumpulin uang 5 juta yen dari para korban.
Di suatu momen anak mengalami sakit perut luar biasa di tengah-tengah dia bekerja. Dia pun pergi ke toilet dan disinilah anak memergoki Panseng sedang tergeletak ngejengkang saat jatuh tadi. Tak berselang lama di luar, Kodir yang mencari anak terus menggedor-gedor pintu. Kemudian anak menyuruh Seng segera bersembunyi. Kodir langsung menghukum anak karena mangkir dari tugasnya. Tapi ternyata diam-diam si Kodir ini seperti menaruh perasaan suka terhadap anak karena alasan profesionalitas sajalah dia dituntut galak. Di tengah percakapan, Kodir yang mendengar bunyi keran bocor balik lagi ke toilet untuk mengeceknya. Panseng yang kalang kabut segera menelan kertas yang dia bawa karena panik tak tahu harus dibuang kemana. Dan beruntungnya Kodir tidak sempat memergoki aksinya itu. Beralih ke tempat lain, kita diperkenalkan tokoh bernama Tian. Anak muda baik-baik baru lulus kuliah dan punya pacar cantik. Di saat gabut, ia mendapat notifikasi iklan situs judol hingga ia pun penasaran dan langsung login. Kemudian disinilah Tian masuk dunia judi online. Dipandu anak sebagai bandar, Tian mulai bermain dalam fantasinya. Seperti biasa, awalnya Tian dikasih menang banyak dan berhenti bermain. Nah, baru setelah itu mulai muncul strategi konyol penyakit para penjudi yang beranggapan bahwa jika pasang bet gede, menangnya juga gede. Tian pun balik lagi main hingga akhirnya dia kalah karena nafsu all-in-nya. Baru saat Tian galau akibat kekalahan pertamanya, muncullah chat dari Seng yang mengatasnamakan Ana untuk menyuruh Tian pindah game aja ke permainan roulette. Di titik ini Tian bahkan sudah pinjam uang ke Bank Emok untuk depo selanjutnya. Saat Tian sedang bertemu pacarnya, notif live game roulette akan segera dimulai. Tian yang kesetanan sampai ninggalin doinya itu dan sibuk minjem power bank demi bisa bermain. Ya, seperti sebelumnya, Tian dikasih menang lagi di game ini. Rutinitas itu berlanjut ke hari-hari berikutnya. Ana terus mengarahkan Tian untuk mencoba game-game judi lain seperti taruhan bola, macam tebak skor gitu. Tian yang habis menang roulette tanpa pikir panjang tentu langsung depo, dan depo. Hingga beberapa hari berjalan, Tian mengalami rungkad dan kebingungan. Barang mewah satu-satu dijual, bahkan sampai pinjam dulu 100 ke tetangga. Sampai suatu hari Tian gak bisa bayar dan rumah orang tuanya diteror debt collector namanya rentenir yang gak mau peduli alasan Tian menyuruh anak itu mendonorkan darahnya ke beberapa klinik untuk ditukar dengan uang. Beruntung orang tua Tian sampai menjual tanah untuk membebaskan hutang anak tercintanya itu. Tapi gobloknya bukannya stop main, Tian malah menggadaikan mobil bapaknya seharga 300.000 yuan. Ibu Tian juga kaget saat tahu semua saldo rekeningnya sudah limit. Tian yang kini diawasi pacarnya bernama Son Yu nobar sambil pasang tebak skor pertandingan Korea Selatan versus Jerman di Piala Dunia. Betapa senangnya Tian saat dia berhasil menebak skor dengan tepat dan mendapatkan win fantastis. Tapi raut wajahnya berubah drastis saat tahu taruhannya diam-diam dibatalkan Son Yu sebelum pertandingan. Pusing dah pokoknya. Esok harinya makin parah lagi, Tian mengunjungi rumah neneknya untuk minjem uang dan nekat mencuri gelang giok yang tersimpan di laci. Dari sinilah Tian mulai gelisah. Di sisi lain ia sangat merasa bersalah, tapi dia juga pengen setidaknya balikin modal yang diraup oleh bandar. Di saat yang sama, Son Yu pacar Tian yang gak mau Tian tambah edan melaporkan hal itu pada pihak kepolisian. Kepala polisi yang mendengar laporan itu cuma bilang, "Baiklah Dek, kami akan segera melakukan penyelidikan." Tian yang gak enak makan gak nyenyak tidur karena lebih banyak depo dibanding WD-nya mulai ekstrim mengancam sang ibu untuk membuka brankas milik ayahnya. Dari brankas itu, Tian menemukan sertifikat rumah dan langsung menggandaikannya sebagai modal depo senilai 8 juta yuan alias 17 miliar rupiah. Anjing edan si eta mah. Pihak kantor judi yang tahu kalau Tian kembali online segera mengerahkan Seng untuk menggiring Tian bermain kripto yang dinilai tidak terlalu beresiko. Tian yang terlanjur bego nurut aja dan setor dana 8 juta yuan pada rekening kripto miliknya.
Trading Tian pun berhasil profit, tapi ujung-ujungnya semua duit Tian raib begitu saja. Lu memecah uang tersebut dan mentransfernya ke berbagai rekening anak buahnya yang tersebar di berbagai tempat. Setelah itu mereka memblokir nomor handphone Tian. Tian yang nggak tahu lagi harus gimana sudah mencapai titik puncak putus asanya, dan akhirnya dia menjadi gelap hingga mengakhiri hidupnya di depan mata orang tua dan kekasihnya. Di kantor laknat, Lu dan para karyawan berpesta pora merayakan keberhasilannya meraup uang jutaan yuan. Berbeda jauh dengan suasana duka yang menyelimuti keluarga Tian. Ana yang kini sudah membantu perusahaan untuk menggasak uang korban lebih dari 5 juta yuan, meminta janjinya kepada bosnya itu untuk memberinya paspor dan mengizinkannya pulang kampung. Tapi emang sial, Lu tidak memberinya dan malah memaksa Ana tetap bekerja sebagai bandar. Tentu saja Ana sangat kecewa. Hari berikutnya, Pan Seng pun kini diangkat jadi pemimpin di bidang sistem keamanan. Seng diberi kamar baru, dan di sanalah Pan Seng berinisiatif mengirim pesan SOS lewat tulisan di selembar uang dolar. Saat para karyawan diajak healing jalan-jalan dalam mobil, Seng memberikan uang itu kepada Ana, yang mana dimaksudkan agar Ana pergi belanja dengan uang itu. Tiba di suatu kesempatan, Ana yang akan memberikan uang itu kepada kasir tiba-tiba tak sengaja bertabrakan dengan salah satu pengunjung di sana. Seng segera memungut uang itu dan percobaan pertama mereka harus gagal. 1 minggu kemudian, Seng menitipkan uang itu kepada salah satu karyawan bernama Jim yang hendak dibawa pergi. Tapi di perjalanan, kodir yang pengen ngerokok tidak ada uang cash, lalu memeriksa satu persatu saku milik karyawan, dan kebetulan atau memang sudah skenarionya begitu, kodir akhirnya menemukan selembar dolar di saku milik Jim dan langsung membelanjakannya. Selesai kodir beli rokok, ia dipanggil kembali oleh kasir karena uang dolar yang dia berikan dibilang gak laku akibat terdapat coretan. Kodir pun langsung melaporkan itu kepada Lu yang langsung mengumpulkan para karyawan. Di sana Lu mencari tahu siapa sebenarnya yang menulis nomor darurat SOS pada lembaran dolar. Tak tega melihat orang lain menderita akibat ulahnya, Ana dan Seng akhirnya mengaku. Ana dan Seng akhirnya diberikan hukuman yang mohon maaf gak bisa aneh tampilkan dengan jelas karena alasan grafik konten. Pokoknya ngeri dah. Perjalanan pulang ke barak, Ana nekat melompat dari dalam bus. Ia terus dikejar hingga akhirnya Ana berhasil masuk pos kepolisian. Susah payah Ana melapor, ternyata para polisi itu justru merupakan salah satu backing bisnis perjudian milik Lu. Akhirnya Ana kembali dijemput dan dibawa ke dermaga, dimasukkan ke dalam karung dan dilemparkan ke dalam laut. Sebelum kehabisan oksigen, secara mengejutkan Ana kembali diangkat ke darat, yang mana itu adalah ulah kodir yang dari dulu emang kelihatan ini bocah punya perasaan pada Ana. Ana pun diberikan paspor dan disuruh pergi dengan memalsukan kematiannya. Di momen lain, kepala kepolisian Zhu menemui Son Yu untuk menanyakan info lebih mendalam soal peristiwa naas yang menimpa Tian. Zhou mulai menyelidiki salah satu poster iklan situs judi yang menampilkan wajah Ana. Zhou segera mengerahkan pasukan untuk menggeledah kantor yang mempromosikan judi itu. Satu persatu anak buah Lu pun berhasil diamankan. Zhou yang terus melakukan penyelidikan menemukan petunjuk dari screenshotan chat Ana dan Tian di mana tersisipkan pesan bahwa Ana minta tolong karena telah diculik. Ana yang baru pulang ke rumahnya ternyata di sana sudah menunggu beberapa polisi untuk menangkapnya.
Kemudian polisi itu mengadakan rapat dadakan untuk melakukan penyerbuan ke markas Lu. Setelah memata-matai kelompok Lu yang sering pesan roti lapis dari sebuah toko, para polisi pun menyelundupkan pesan kepada Seng lewat makanan yang dia terima. Isi pesan itu adalah perintah kepada Seng untuk menyalakan api dan menghidupkan alarm kebakaran. Setelah alarm aktif, Joe dan timnya masuk dengan cara menyamar sebagai petugas damkar. Lu yang mengamati dari CCTV kaget melihat Anna masih hidup, bahkan membawa polisi ke perusahaannya. Melihat tatapan jahat Lu pada Anna, Kodir yang berada di sampingnya langsung menyerang Lu. Melihat ulah Kodir itu, ternyata Lu tidak mempermasalahkan itu. Ia mengerti alasan Kodir berbuat seperti itu. Dia menyuruh Kodir pergi ke ruang kendali dan meriset seluruh bukti CCTV. Lu juga menyuruh para anak buahnya yang lain untuk melenyapkan seluruh data komputer. Kemudian di sisa hidupnya, Lu menitipkan buah hatinya yang masih kecil kepada Seng agar dibawa ke ibunya. Singkat cerita, ketika polisi sudah berhasil meringkus seluruh tersangka, Kodir yang memberi perlawanan terpaksa harus dilumpuhkan dengan beberapa tembakan. Hal itu membuat panik para tersangka lain hingga berhamburan cari jalan keluar, namun polisi dapat membereskannya. Di tengah kekacauan itu, beruntung anak Lu berhasil selamat. Seng juga kembali bertemu dengan Anna dan mau bekerja sama dengan polisi. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, Departemen Keamanan telah menangkap lebih dari 1 juta kasus penipuan judi online dan membekuk 1,5 juta tersangka, serta membekukan dana sekitar 916 miliar yuan. Dan film pun berakhir. Terima kasih kepada Anda semua yang telah mensupport channel kecil ini agar tetap berkembang dan berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.